Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan langsung bergabung melalui sambungan virtual dengan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sriwijaya. Ada Ivan dan juga Aziz. Siapa duluan ini Ivan? Silahkan. Ya, Wong Kito. Wong Kito Galo. Silakan Ivan. Ayo dong Ivan. Oke, izin masuk. Silakan. Halo. Oke, sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Ivan Fatur Rahman. Menarik sekali bagaimana diskusi yang tadi terjadi antara koalisi-koalisi yang ada, yang diwakili oleh narasumbernya. Sebenarnya hal itu membawa kepada sebuah pertanyaan di benak saya. Bagaimana Pak Prabowo serta koalisi ini bisa melanjutkan pembangunan super infrastruktur yang sudah dilaksanakan oleh Bapak Jokowi di era sebelumnya. Lalu bagaimana Bapak Prabowo dan koalisi itu meyakinkan kami, para generasi muda untuk dapat memilihnya, bahkan walau kita udah tahu gitu kisah kelam yang terjadi di masa lalu yang mengakibatkan banyaknya korban dari mahasiswa dan aktivis. Oke. Mungkin terus aku sedikit penasaran, mungkin apa aja sih kriteria yang dibuat untuk cawapres dari para Oke, baik, dari Pak Prabowo dan juga mungkin Ganjar. saya sebagai mahasiswa bisa bergabung. Baik, terima kasih Ivan. Aziz satu lagi. Ya, silakan Aziz. Baik, perkenalkan. Payo Lur. Perkenalkan, nama saya Akbar dari Universitas Sriwijaya. Saya ingin mengajukan pertanyaan. Silakan, yuk Aziz. Saat ini Bapak Prabowo Ini nggak Subianto kelihatan nih gambarnya didukung nih. oleh Ya, silakan. Yuk. Saat ini Bapak Prabowo Subianto didukung oleh 4 partai koalisi dalam pemilihan umum tahun 2024 mendatang. Ini menjadikan Bapak Prabowo baca pres dan Bapak Ganjar didukung oleh PDIP, PSI, Hanura, P3. Apakah menurut Anda Bapak Ganjar Pranowo selaku baca pres koalisi PDIP dikepung oleh Bapak Prabowo dan keempat partai koalisi? Oke, ini ya. Saya udah langsung ya. Saya ke siapa dulu nih? Ke Bang Habib langsung. Bang Habib, ini tadi pertanyaan bagaimana kemudian meyakinkan generasi milenial bahwa Pak Prabowo bisa melanjutkan pembangunan infrastrukturnya Pak Jokowi, itu yang pertama. Yang kedua, ini mengingat masa lalu. Karena ini kan teman-teman mahasiswa, apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo, ini bagaimana meyakinkan teman-teman mahasiswa bahwa itu tidak akan terjadi lagi kalau Pak Prabowo berkuasa. Sedikit panjang ya. Oke. Jadi kalau infrastruktur pasti ini orang Palembang tahu banget. Dari Bakauheni ke kota Palembang cuma 3,5 jam sekarang. Kalau dulu bisa mungkin 14 jam. Oke. Jadi infrastruktur itu luar biasa dan itu menjadi komitmen Pak Prabowo untuk melanjutkan. Soal pelanggaran HAM, Pak Prabowo nggak ada kaitannya sama sekali dengan pelanggaran HAM. De facto secara hukum, de jure nggak ada kaitan sama sekali. Ada 4 hal. Ya. Yang pertama, keputusan Dewan Kehormatan Perwira. Ya. Itu hanyalah sebuah keputusan yang bersifat rekomendasi dan usulan dengan pertimbangan. Lalu dilanjutkan adanya keputusan Presiden B.J. Habibie yang menyatakan tidak ada kaitan sama sekali Pak Prabowo dengan peristiwa penculikan. Fakta-fakta persidangan tim Mawar juga nggak ada kaitan sama sekali dengan Pak Prabowo. Lalu sudah mungkin 20 sekian tahun sejak 2006, ini 18 tahun ya. Komnas HAM yang harusnya mengumpulkan bukti dalam waktu 30 hari, ini dari 2006 sampai sekarang udah 16 tahun. Tidak ada bukti gitu loh dari apa yang disampaikan dipenuhi oleh Komnas HAM ke Kejaksaan Agung, sehingga clear and clean Pak Prabowo nggak ada kaitan sama sekali dengan pelanggaran HAM di masa lalu. Yang ada adalah justru komitmen Pak Prabowo untuk menegakkan HAM, untuk menghormati HAM saat ini dan ke depan. Kurang lebih begitu. Baik, karena tadi pertanyaannya spesifik ke Pak Prabowo ya, saya mau tanya ke Bang Maman dan juga Bang Yandri. Ini terakhir, kalau misalnya nanti yang jadi cawapres bukan ketua umum Anda, Golkar akan tetap setia mendukung Pak Prabowo sampai ujung? Sampai hari ini
Kami pertama kita sudah bersepakat ya. Kita sudah bersepakat bahwa kita membangun sebuah kerjasama politik. Namun harus diingat Mbak Nana, saya juga harus bilang bahwa tidak ada sesuatu yang pasti terkait koalisi itu dulu. Sampai kita mendaftar di KPU. Itu dulu. Nah, yang penting semangatnya adalah kebersamaan. Jadi bagi kami Partai Golkar, selama proses pengambilan keputusannya itu kita duduk bersama berempat, dan kita betul-betul mempertimbangkan pertama adalah faktor kompetensi dan bagaimana apakah racikan pasangan ini bisa menghantarkan kemenangan. Saya pikir Golkar akan terus dan kita akan jalan bersama. Jadi Golkar belum bisa memastikan ya akan sampai ujung apa enggak? Ya, bukan, kita kan nggak pernah tahu. Kalau tapi yang pasti sampai Tanda tangan. Jawabnya kalau Menana ya begini. Saya mau bilang dulu. Pertama, kalau kita mau memastikan koalisi sampai nanti di KPU, Mbak, nggak ada yang pasti. termasuk koalisinya Ganjar. Termasuk dan koalisi koalisinya di Mas sana, Anies. segala macam Mas Jadi Anies, anything nggak can ada. happen ya. Semua pasti bisa terjadi. Namun yang perlu dipahami bahwa pada saat kita sudah bersepakat untuk duduk bersama, 4 partai ini, saya meyakini yang terpenting dari semua keputusan harus diambil bersama-sama. Dan insya Allah itu sudah ada komitmen kok, kita tahu betul dari pembicaraan Pak Prabowo, Pak Erlangga, Pak Julhas dan Caimin, dan kita semua bersepakat bahwa proses pengambilan keputusan semua betul-betul kita jalani bersama. Makanya tadi saya bilang, kalau maunya Golkar ya kita mau begini. Kalau maunya Gerindra juga pasti kan namanya kita sudah sepakat, kita pasti akan berangkat bersama-sama 4 partai. Oke, kalau PAN bagaimana? Kalau Golkar masih melihat semuanya bisa terjadi sampai di ujung nanti. PAN kalau misalnya Pak Erick Thohir nggak jadi cawapres, tetap di sini atau ya masih bisa geser-geser lagi Bang Yandri? Saya meyakini Pak Prabowo yang ketiga kali maju ini harus menang. Ya. Dan Pak Prabowo tahu cara menangnya bagaimana. Oleh karena itu kita senang dengan Pak Prabowo kemarin ketika di Rumah Penyusunan Naskah Proklamasi itu menyampaikan bahwa persoalan cawapres itu akan dibicarakan secara bersama-sama. Nah maka tentu proposal masing-masing dari partai kan ada. PAN mengajukan Erick Thohir. Nah ini yang perlu kita diskusikan dan kami meyakini kenapa kami mengajukan Erick Thohir itu faktor menangnya lebih tinggi. Nah tapi apapun nanti keputusan kan akan diambil secara bersama-sama. Dan cenderung saya bilang tadi kalau misalkan semua ngotot masing-masing cara pandang partai masing-masing ya mungkin Pak Prabowo yang kita serahkan bagaimana menurut Pak Prabowo yang paling pas dan Jadi menang. apapun keputusannya Pak Prabowo, PAN akan ikut ya, tetap bertahan sampai garis finish. Ya kita yang penting keputusan itu kita ambil secara bersama-sama. Gitu. Ya berarti akan tetap bertahan sampai garis finish. Yang penting kita dilibatkan terus dalam mengambil keputusan. Ya, tetap akan sampai garis finish meskipun Pak Erick Thohir nggak dipilih ya. Kita hakul yakin Erick Thohir yang diambil. Oke, itu keyakinannya PAN sampai hari ini. Bang Andre, ini bagaimana kemudian PDI Perjuangan menghadapi kepungan dari koalisi jumbonya Pak Prabowo? Jadi gini, Nana. diulang lagi. Tadi kan pertanyaannya kan soal pasti kan. Yang pasti PDI Perjuangan ya itu bisa mencalonkan sendiri karena memenuhi. Jadi PD menang sendiri juga. Dan yang pasti semua yang bertarung ini ingin menang gitu. Dan biasanya yang ingin menang itu bergabung dengan yang punya peluang menang gitu. Nah disinilah PDI Perjuangan akan kita punya keyakinan bahwa calon Pak Ganjar ini potensi menangnya tinggi. Jadi kemungkinan untuk kerjasama itu kita buka ke teman-teman yang lain. Jadi meskipun mereka sudah mengikat kerjasama, PDI Perjuangan tetap. Kan tadi kan belum di ini kan. Jadi masih ada peluang ya? Peluang pendaftaran itu kan. Jadi PDI Perjuangan masih berharap partai-partai ini ada yang bisa kembali lagi gitu ke PDI Perjuangan. Semuanya masih terbuka gitu, semuanya masih terbuka. Dan rakyat toh melihat gitu. Yang tadi saya bilang tadi, mana yang artifisial, mana yang semu, mana yang aslinya yang mana gitu. Dalam hal melanjutkan itu tadi. Berlanjutan pemerintahan. Oke, nanti publik yang akan menilai, rakyat yang akan memilih. Mas Oto terakhir ya, kalau misalnya melihat konstelasi di PDI Perjuangan saat ini yang sekarang terkepung begitu ya, hanya dengan P3 saja, P3 aja sekarang udah mulai dibilang sama PDI Perjuangan kalau maksa Sandi jadi cawapres silakan pergi begitu ya. Ini apakah kemudian PDI Perjuangan akan membuka komunikasi dengan Nasdem, dengan Demokrat? Itu bisa terjadi nggak untuk menghadapi koalisi besarnya Pak Prabowo? Sampai 25 November apapun sangat mungkin terjadi. Dan kita tahu biasanya menjelang masa injury time, konstelasi akan semakin memanas. Gerakan akan semakin cepat. Kalau kita nonton sepak bola itu 10 menit terakhir itulah yang seru sekali biasanya. Energinya biasa 2 kali lipat ya. Poin saya tapi begini, yang pertama adalah kalau kita bicara dalam konteks
Judulnya kan Prabowo mengepung Ganjar. Kita tidak terlalu peduli tentang konstelasi elitnya. Berapa jumlah dari kursi yang akan terbangun dalam koalisi. Karena itu efeknya nanti ke elit-elit doang. Biasanya kan akan berpengaruh pada level proporsionalitas jumlah menteri yang dibagi-bagi. Itu saja. Buat rakyat yang saya inginkan adalah kalau sama-sama mengklaim menjadi penerus Jokowi. Seperti pertanyaan teman-teman mahasiswa tadi ke Bang Habib ya. Kita berharap loh dua orang ini yang mengklaim dirinya sebagai penerus Jokowi. Kemudian berdebat. Harus juga kemudian ada yang punya pikiran berbeda seperti Mas Anies. Ketika berbicara mengenai infrastruktur, bagaimana kemudian ke depan? Ketika berbicara mengenai hilirisasi, siapa yang lebih hatam berbicara mengenai hilirisasi? Ketika berbicara mengenai IKN yang diragukan dari sisi keuangan, siapa yang lebih hatam berbicara mengenai itu? Bukan adu balap mengenai billboard, siapa yang hormatnya lebih tinggi, adu posting mengenai Pak Jokowi senyumnya lebih lebar ketika ketemu dengan Prabowo atau Ganjar. Kan itu yang sekarang sedang terjadi. Itu tidak ada maknanya sama sekali. Itu yang pertama. Ya? Yang kedua, buat Pak Jokowi sendiri, saya berharap Pak Jokowi mengingat beliau adalah sosok yang kemudian menjadi contoh bahwa orang yang biasa-biasa saja dalam konteks dia bukan bangsawan politik dan bukan ketua partai politik, dalam konteks juga tidak membangun koalisi terbesar tapi dipilih oleh rakyat. Itu fenomena bottom up yang menjadi makna utama dalam demokrasi. Lalu kemudian kita dapat hadiah tambahan akselerasi kinerja yang dilakukan oleh Pak Jokowi sehingga semua berebut ingin menjadi penerus Jokowi. Hadiah terindah buat proses regenerasi siapapun yang akan memenangkan pertarungan itu adalah mekanisme demokrasi yang jangan kemudian berubah dan kemudian jangan kemudian diartikan menjadi hadiah bernama anaknya atau keluarganya. Itu kita berharap pesan penting kepada Presiden Jokowi ya, tetap menjadi negarawan. Bagaimana sentilan dari teman-teman komisi.co melihat fenomena koalisinya Prabowo Subianto yang jumbo ini mengepung Ganjar Pranowo? Kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.